C1. Nama, kisah romantisku di kota penulis, Xinghuo. Plus matikan mengatur ulang. Itu sangat besar. Liu Fangfang mengenakan selempang kecil yang hampir memperlihatkan separuh dadanya. Aku menatap menggoda di depanku, tidak mampu membuka mataku. Mau tak mau aku terkejut melihat penampilan seksi dan hot wanita itu. Dia menatapku dan tersenyum. Hao kecil, datang dan bantu aku mengikat celemekku. Oh. Saya kembali ke diri saya sendiri dan pergi ke belakangnya untuk membantunya mengenakan celemeknya. Aku hanya bisa menelan ludahku saat aku berjalan di belakangnya. Tubuh ini terlalu menarik. Kakinya panjang dan putih, dan bokongnya yang bulat sempurna dibalut celana pendek. Cepat, Hao kecil, aku masih perlu memasak. Melihat saya masih belum bergerak, Liu Fangfang menggunakan pantatnya untuk memukul saya, tepat pada waktunya. Astaga, kenapa pantatnya begitu lembut? Wajahku memanas dan tenda kecil langsung didirikan di bawah perut bagian bawahku. Liu Fangfang melihat saya berdiri di belakangnya, menghalangi jalannya. Takut aku akan menimbulkan masalah, dia segera mengusirku keluar dapur. Ketika saya masih muda, saya mengalami demam yang menembus otak saya dan saya benar-benar tercengang. Beberapa waktu yang lalu, orang tuaku harus pergi ke luar negeri untuk urusan resmi. Jadi ibuku meminta sahabatnya, Liu Fangfang, datang untuk menjagaku sebentar. Sebenarnya, aku tidak sebodoh itu lagi. Sejak aku terjatuh di kamar mandi malam itu, pikiranku menjadi cerah kembali. Awalnya, saya bahkan berencana untuk memberitahu Liu Fangfang tentang hal itu, tetapi kemudian saya menyadari bahwa dia tidak menyembunyikan apapun dari si bodoh ini sedikit pun, membiarkan saya merasakan manisnya, jadi saya memilih untuk menyembunyikannya darinya. Saat makan malam, Liu Fangfang duduk di hadapanku, payudaranya yang besar diletakkan di atas meja, memperlihatkan separuh kulit seputih saljunya yang sangat memikat, membuatku menatap tajam ke arahnya. Liu Fangfang mengangkat kepalanya dan menatapku. Melihat aku menatap dadanya tanpa menahan diri, dia tidak marah. Saudari Fang, nenekmu sangat besar, bahkan lebih besar dari roti besar. Saya berpura-pura konyol dan terus memberi isyarat dengan tangan saya. Liu Fangfang tertawa terbahak-bahak, tawanya begitu keras bahkan kelembutan di dadanya mulai bergetar, membuatku merasa kering, aku ingin segera maju dan menggigitmu. Anak-anak, apa yang kamu bicarakan? Cepat makan. Liu Fangfang menatapku dengan pandangan menuduh. Aku sengaja bermain-main dengan emosiku dan berseru, tidak, aku tidak mau makan. Aku ingin makan roti kukus besar seperti nenekmu. Wajah Liu Fangfang langsung memerah, tapi dia dengan sabar menghiburku. Hao kecil, jadilah baik. Jangan makan roti besar itu. Saat aku mendengarnya, aku langsung mempunyai pikiran jahat. Kamu harus membantuku mandi sebentar. Melihat Liu Fangfang sedikit ragu-ragu, saya berpura-pura menjadi kasihan. Terakhir kali aku mandi sendiri, aku masih sakit karena terjatuh. Melihat itu, hati Liu Fangfang melembut, dia membelai kepalaku dan berkata dengan lembut, baiklah. Saudari Fang akan setuju, kamu makan dulu dengan patuh. Dengan itu, Liu Fangfang mulai menyendok sup, tetapi secara tidak sengaja, tangannya terpeleset dan seluruh semangkuk sup terciprat ke dadanya. Ah! Liu Fang menjerit dan segera berdiri dan melepas gendongan kecil yang basah di tubuhnya. Kedua gendongan bulat itu melompat keluar seperti kelinci, dan mataku melebar. Melihat saya sedang menatapnya, Liu Fangfang tanpa sadar memegangi dadanya. Mata indahnya tiba-tiba menatapku dengan waspada. Jantungku berdetak kencang dan aku segera memulihkan penampilan konyolku. Saya menunjuk ke dadanya dan berkata, Saudari Fang, tempatmu berwarna merah. Tidakkah sakit? Hao kecil telah terbakar. Sakit. Liu Fangfang menunduk untuk melihat dada merahnya, dan diam-diam berpikir bahwa dia terlalu memikirkannya. Pergi dan ambilkan sebotol pasta hijau untuk Sister Fang, itu ada di dalam kotak obat di ruang tamu. Dengan itu, dia kembali ke kamarnya. Saya mengambil salep itu dan berjalan ke kamar Liu Fangfang. Saat saya hendak membuka pintu dan masuk, saya tidak sengaja melihat pemandangan ini melalui celah pintu. Liu Fangfang sedang duduk di tempat tidur dengan tubuh bagian atas telanjang, menyeka dadanya. Saat dia bergerak, kedua kelinci putih besar itu melompat-lompat, membuat hatiku gatal. Tiba-tiba, saya mendapat ilham, tepat ketika Liu Fangfang memanggil saya segera memeras semua salep ke tangan saya dan dengan penuh semangat memasuki ruangan. Ketika Liu Fangfang melihat saya masuk,
dia tidak menyembunyikan apapun dan dada bundar di depannya terlihat begitu terbuka. Di mana salepnya? Liu Fangfang bertanya. Aku mengulurkan tanganku yang tertutup salep di depannya. Dengan senyuman bodoh, saya berkata, ada di sini. Sister Fang, cepat terapkan. Hao kecil, bagaimana kamu bisa terjepit di tanganku? Liu Fangfang tersipu dan berkata sambil menghela nafas. Lupakan, Hao kecil, bantu aku melapisinya. Tentu, saya menekan kegembiraan di hati saya dan langsung mengoleskan salep ke dada Liu Fangfang. Kehangatan dari tentakel membuat jantungku berhenti berdetak. Liu Fangfang mendengus dengan nyaman, dan wajahnya memerah. Warna putih salju yang mempesona tergantung di dadaku, membuatku semakin merasa iri. Saya memasang tampang konyol itu dan dengan sengaja bertanya, Saudari Fang, bagaimana kamu bisa tumbuh jauh lebih besar dari saya? Liu Fangfang mengerucutkan bibirnya dan tertawa, matanya yang indah dipenuhi pesona. Kalau begitu, apakah kamu ingin menyentuhnya atau tidak? Itu sangat lembut. Benar-benar, aku terus menatapnya, bingung. Apakah selembut roti kukus? Tentu saja benar, Sister Fang tidak berbohong padamu. Liu Fangfang meletakkan tangannya di atas sebuah benda lembut dan berkata dengan nada menggoda, jika kamu tidak percaya padaku, rasakan saja. Ini lebih lembut daripada roti besar. Biarkan aku menyentuhnya. Aku mencoba yang terbaik untuk menahan detak jantungku yang liar, dan mengulurkan tanganku ke puncak gunungnya. Saat aku menyentuh bola kehangatan dan kelembutan itu, aku merasa nafasku hampir berhenti. Seluruh tubuh saya terasa sangat panas dan saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memegangnya. Perasaan ini terlalu indah untuk digambarkan. Ini benar-benar lebih lembut daripada roti besar. Aku terkikik, dan sesaat kemudian muncul reaksi. Saya sengaja mendukung pria sombong itu, berpura-pura panik. Kak Fang, kenapa ada pembengkakan di sini? Tatapan Liu Fangfang langsung tertarik dan dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tertegun beberapa saat sebelum dia menghibur, Hao kecil tidak takut, ini adalah fenomena fisiologis yang normal. Saya tidak ingin menjadi seperti ini. Ini sangat tidak nyaman. Saya berpura-pura, menangis, dan dengan menyedihkan meminta Liu Fangfang membantu saya. Kalau begitu, Kakak Fang, tolong bantu Hao kecil mandi. Setelah kamu selesai mandi, kamu akan baik-baik saja. Liu Fangfang menghiburku dengan lembut. Ketika saya mendengar bahwa saya boleh mandi, saya dengan bersemangat berlari ke kamar mandi dan menelanjangi diri saya hingga bersih, mendesak Liu Fangfang untuk segera masuk. Melihat Liu Fangfang masuk, saya sengaja menggunakan pancuran untuk menunjuk ke arahnya. Menyalakan keran, air di rambutku langsung menyembur ke arahnya. Liu Fangfang terkejut dan segera mematikan keran, sedikit. Sebelum dia selesai menegurku, tatapan Liu Fangfang langsung tertarik pada benda besar di bawahku. Samar-samar, aku melihat tatapan sedih di matanya. Seluruh tubuh Liu Fangfang sudah basah kuyup, bretel putih baru di tubuhnya telah berubah menjadi pakaian transparan, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan indah di dalamnya. Pikiran jahat di benak saya tiba-tiba meluas. Aku berpura-pura terlihat konyol dan berkata, Saudari Fang, pakaianmu basah semua. Buka bajumu, ayo kita cuci dupa bersama-sama. Liu Fangfang dengan enggan memalingkan muka dariku dan berkata dengan wajah merah, kalau begitu, kamu berbalik dulu. Aku segera berbalik dan mendengar suara gemerisik pakaian dilepas di belakangku. Saya merasa bersemangat. Saya merasakan Liu Fangfang mendekat dari belakang saya, jadi saya sengaja berbalik. Bersamaan dengan gerakannya yang tiba-tiba, dia memukul pahanya dengan suara, "Pak." Liu Fangfang tertegun, dia menatap lurus ke arahku. Aku melihat ke seluruh tubuhnya dengan rakus, hatiku membara karena gairah. Saudari Fang, kamu terlihat sangat cantik. Aku tertawa bodoh. Baru kemudian Liu Fangfang mengalihkan pandangannya, wajahnya yang cantik memerah, saat dia mengerucutkan bibirnya dan tertawa, di mana yang terlihat bagus. Semuanya terlihat bagus. Aku tertawa bodoh. Bodoh. Liu Fangfang cemberut. Dia mengambil pancuran untuk membantu melembabkan tubuhku, lalu mengoleskan susu mandi ke tubuhku. Tangan Liu Fangfang awalnya sangat halus, setelah mengoleskan sabun badan di tangannya, perasaan itu menjadi lebih indah, seperti bulu-bulu meluncur di kulitnya, membuat kulitnya terasa lembut dan mati rasa, membuat hatiku serasa tergores oleh seekor kucing. Tiba-tiba, tangan Liu Fangfang melingkari pinggangku, membawa bola busa, dan meraih ke arahku. Seluruh tubuhku menggigil, dan air itu muncul seperti mata air.
Liu Fangfang berseru, memandang tempat itu dengan tidak percaya. Saudari Fang, berhentilah menyentuh, rasanya sangat tidak enak, semakin banyak kamu menyentuhnya, semakin bengkak jadinya. Seluruh tubuhku terasa panas, dan aku berbalik saat berbicara, memegangi kepalaku dengan tanganku. Baik, aku tidak akan menyentuhnya. Bisakah Kak Fang membantu memijat punggungmu? Liu Fangfang berkata dengan lembut. Aku mengangguk dengan bodoh. Liu Fangfang membantu memijat punggungku, dan pada saat yang sama menggoda, Hao kecil telah dewasa. Aku bisa merasakan payudaranya yang penuh di punggungku, seperti arus listrik lemah yang mengalir ke seluruh tubuhku, dan seluruh tubuhku terasa mati rasa. Yang lebih parah lagi, reaksi saya sangat buruk, dan saya merasa seperti ingin kencing. Saudari Fang, aku ingin buang air kecil. Liu Fangfang berhenti, dan saya berlari ke toilet. Namun, Liu Fangfang hanya menatapku, matanya menyala-nyala, dan mulai membelai saya dengan lembut. Sister Fang, jangan lihat, aku tidak bisa buang air kecil. Meskipun saya mengatakan itu, saya sengaja menunjuk ke arah Liu Fangfang. Saya ingin merayunya, idiot, Sister Fang tidak mau melihat, cepatlah. Liu Fangfang terkekeh. Baru setelah itu saya mengarahkan ke toilet dan membiarkan air mengalir, karena saya menahannya dengan kuat hingga mengeluarkan suara berderak. Tiba-tiba, saya mendengar hembusan nafas yang tertahan, saya melihat keluar, dan melihat Liu Fangfang diam-diam menghibur dirinya sendiri. Ini terlalu mengagetkan, menyebabkan bagian bawahku membengkak dan urinku berubah menjadi dua aliran dan mengalir keluar. Setelah aku pergi ke kamar mandi, aku melihat tubuh indah Liu Fangfang dan sebuah pikiran jahat melintas di benakku. Saudari Fang, biarkan aku menggosok punggungmu. Tentu, dengan itu, Liu Fangfang berbalik. Bokong putihnya membuatku menelan ludah, dan mau tak mau aku mendorong ke depan, menekan pantatnya. Ah, seru Liu Fangfang, tanpa sadar berbalik dan melihat monster besar itu, matanya menjadi semakin bergairah. Tatapanku langsung tertuju pada puncaknya yang tinggi. Ketika aku memikirkan tangannya yang lembut, mau tak mau aku merasa gatal. Saya berpura-pura tidak tahu ketika saya bertanya, Saudari Fang, apakah saya masih bisa menyentuh tempat Anda? Tentu, Liu Fangfang meraih tangan saya, dan meletakkannya di atas dadanya, membujuknya, apakah Hao kecil sangat menyukainya? Ya, aku mengangguk bodoh dan mau tidak mau menggaruknya. Liu Fangfang mendengus, matanya dipenuhi emosi. Hao kecil, sentuh sisi lainnya juga. Baiklah, dengan patuh, aku meletakkan tanganku di sisi lembut tempat tidur. Tanganku terasa seperti tenggelam ke dalam bola kapas. Sangat lembut dan nyaman, aku tidak bisa menahan nafas. Wajah Liu Fangfang memerah, dia sedikit terengah-engah, dan berkata, kalau begitu bantulah Suster Fang memijat lebih banyak. Dengan izin, aku mulai menikmati kenyamanan yang kurasakan, dan menekankan tanganku pada daya pikat itu. Ah, Liu Fangfang berteriak kegirangan saat kedua kakinya yang seputih salju tidak bisa menahan diri untuk tidak melibatkan diri mereka bersama. Aku tersenyum jahat di dalam hatiku dan sengaja melepaskan tangannya. Dengan wajah gugup, saya bertanya, Saudari Fang, apakah saya menyakitimu? Tidak, Sister Fang sangat nyaman. Wajah Liu Fangfang memerah, kerinduan terlihat dari matanya yang kabur, dia dengan cepat mendesak, gadis baik, Hao kecil, terus bantu Sister Fang memijat tubuhnya. Dia meraih tanganku dan memakainya. Di bawah tindakanku, Liu Fangfang dengan cepat memasuki kondisi tenggelam, dan tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya ke arah ruang di antara kaki gioknya, dan benar-benar mulai menghibur dirinya di depanku. Ah, Liu Fangfang mendengus nyaman, yang membuat tubuh bagian bawahku menegang. Tiba-tiba aku dengan nakal menarik tangannya, dengan bodohnya menatapnya, bingung, dan berkata, Saudari Fang, ini sangat aneh, kenapa tempatmu berbeda dengan tempatku? Liu Fangfang terkejut, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, karena kakak Fang perempuan, dan kamu laki-laki. Kalau begitu bolehkah aku menyentuhnya? Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Sedikit mesum, Liu Fangfang berkata genit, wajahnya semerah bunga persik dalam 3 bulan, sangat menawan. Menolak kegembiraanku, aku mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Liu Fangfang dengan nyaman mendengus dan mulai menggosok tanganku. Hao kecil, di sana, Aku tidak tahan lagi. Aku menggunakan naluriku untuk menggosok-gosok secara acak, tepat pada waktunya untuk melihat tangan Liu Fangfang keadaan yang lebih nyaman.
Ah! Liu Fangfang segera berteriak, seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatapku dengan mata berair. Dadanya yang lembut naik dan turun dengan keras. Dia tiba-tiba meraih ke arahku dan berkata dengan menggoda, "Ayo, Hao kecil. Gunakan itu untuk menyentuh tempat kakak perempuan Fang." Seluruh tubuhku langsung menegang saat darahku muncrat dengan derasnya, membuatku melompat-lompat. Aku berkata sambil terengah-engah, "Kakak Fang, aku merasa sangat tidak enak." Liu Fangfang menatapku dan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, sambil menghibur, "Jadilah baik. Tidak apa-apa, kamu akan segera merasa nyaman." Tapi bagaimana saya bisa menahan rangsangan seperti ini? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Seluruh tubuhku gemetar, dan aku melepaskan semuanya. Liu Fangfang menatap kaget pada lumpur di tangannya dan terkejut dengan kecepatanku yang mencengangkan. "Kakak Fang," aku meludah ke sana. Aku panik dan menangis dan mengeluarkan sedikit air mata. "Aku sakit, Wu." Liu Fangfang langsung terhibur olehku dan tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk kepalaku dan menghiburku. "Hao kecil tidak takut, tidak apa-apa, tubuhmu sudah membaik, ini pertama kalinya untuk anak laki-laki." "Benar-benar," aku mendengus, tampak sedih. "Benar-benar." Liu Fangfang menyeka air mata di wajahku dan berkata dengan lembut, "Hao kecil sudah hebat, setelah kamu mandi bisakah kita bermain game?" "Permainan apa?" Saya berhenti berpura-pura menangis dan menatap Liu Fangfang dengan penuh semangat. Liu Fangfang tertawa, matanya yang indah dipenuhi pesona, permainan yang hanya bisa dimainkan oleh pria dan wanita. "Baiklah, ya," kataku bodoh, gembira. Setelah Liu Fangfang selesai mandi, dia keluar. Dia berkata bahwa dia ingin pergi dan membuat beberapa persiapan, dan bahkan menyuruhku untuk membersihkannya. Mana mungkin aku tega mandi. Saya mencuci diri sampai bersih, mengenakan celana pendek, dan meninggalkan kamar mandi. Liu Fangfang sedang duduk di sofa di ruang tamu. Saat dia melihatku keluar, dia mengarahkan jarinya ke arahku. Aku dengan bersemangat berlari dan duduk di sampingnya. Dengan tidak sabar aku berkata, "Saudari Fang, ayo kita mulai bermain game." "Baiklah." Wajah Liu Fangfang memerah saat dia menyalakan TV menggunakan remote control. Di layar, seorang pria dan seorang wanita berpelukan. Saya terkejut, Liu Fangfang benar-benar membawa saya untuk melihat sehelai bulu juga. Saya melihat ke layar dengan rasa ingin tahu yang naif dan bertanya, "Saudari Fang, apa yang mereka lakukan?" "Mereka sedang bermain-main." Liu Fangfang memasang tatapan penuh makna saat dia merayu mereka. "Hao kecil, perhatikan baik-baik, kita akan belajar dari permainan mereka." Aku menganggukkan kepalaku dengan patuh, menekan kegembiraan di hatiku. Mengikuti tindakan pria di layar, saya memasukkan tangan saya ke dalam jubah mandi Liu Fangfang dan memainkan dua bola kelembutan. Saya merasakan kenikmatan rangsangan sepuasnya, dan napas saya menjadi cepat. Liu Fangfang berbaring di sofa dengan pakaian yang tidak rapi, mengeluarkan suara yang memikat dengan "em-em". Kedua payudaranya yang bulat terlihat seluruhnya, dan berbagai bentuk berubah di tanganku. Saat ini, pria di layar mulai makan sambil memeluk payudara wanita, membuatku iri. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Saudari Fang, aku ingin makan juga." "Baiklah, ini, aku akan memberikannya padamu untuk dimakan." Wajah Liu Fangfang yang memerah-memerah. Dia berinisiatif untuk mendekatkan satu ke mulut saya dan berkata, lebih lembut, "Kamu tidak boleh menggigitnya, oke?" Aku menelan ludah dan menerjang untuk makan. Tubuh Liu Fangfang bergetar, tangannya tanpa sadar memegang kepalaku, lalu dia mulai membelai dan membelai tubuhku, akhirnya mendarat di pantatku, menggaruknya dengan lembut. Sensasi mati rasa membuatku semakin bersemangat. Saya hanya menggunakan tangan dan mulut saya untuk membuat Liu Fangfang terengah-engah. Itu saja, dorong lebih keras. Ah, Hao kecil itu luar biasa. Liu Fangfang tiba-tiba meraih tanganku dan meletakkannya di atas tangannya, terengah-engah. "Ayo, Hao kecil itu seperti dia, bantu saudari Fang untuk merasakannya." Aku mengangguk patuh dan mengikuti teladan pria itu. Setelah beberapa saat, Liu Fangfang tiba-tiba mengencangkan kakinya, dan berteriak sambil membungkuk, "Kita hampir sampai. Kita hampir sampai." Saya merasa seolah-olah seluruh darah di tubuh saya akan mendidih. Saat ini, dua orang di layar mulai masuk ke topik utama. Aku sengaja menarik tanganku dan terus berpura-pura tidak tahu sambil bertanya, "Saudari Fang, mengapa mereka terjerat satu sama lain?" Karena wanita itu sedang tidak enak badan,
dan aku membutuhkan pria itu untuk membantunya. Liu Fangfang tiba-tiba kehilangan kenyamanannya. Dia memutar pinggangnya dengan tidak nyaman dan mendesak dengan wajah memerah. Ayo, Hao kecil, cepat bantu Sister Fang. Sister Fang, apakah kamu juga merasa tidak nyaman? Aku berpura-pura bodoh ketika bertanya, diam-diam hatiku senang ketika melihat Liu Fangfang tampaknya tidak terburu-buru. Liu Fangfang tiba-tiba menurunkan celana pendekku, suaranya bergetar karena kegembiraan. Ya, itu sebabnya Sister Fang membutuhkan bantuan Little Hao. Saat dia selesai berbicara, saya ditangkap oleh Liu Fangfang dan dikirim kepadanya. Liu Fangfang tidak buru-buru mengizinkan saya masuk, tetapi menunggu di luar sebentar, lalu tiba-tiba menggigil. Saudari Fang, kamu mengompol. Tertegun, aku melontarkan keterkejutanku. Wajah Liu Fangfang memerah saat dia tertawa, terengah-engah, bodoh, Sister Fang terlalu nyaman untuk menjadi seperti ini, ayo, cepat masuk. Menghadapi godaan ini, saya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Saat aku hendak masuk, ada ketukan tergesa-gesa di pintu. Liu Fangfang mendorongku menjauh dan mengenakan jubah mandiku, lalu berteriak dengan marah, ayo, berhenti mengetuk. Kemudian dia mematikan TV dan menyuruhku memakai celana. Liu Fangfang membuka pintu dengan perasaan tidak senang. Ternyata manajer properti ada di sini untuk mendesaknya membayar biaya. Setelah diganggu seperti ini, Liu Fangfang kehilangan minat bahkan setelah membayar biaya masuk dan membujuk saya kembali ke kamar untuk tidur. Saat ini saya sedang bersemangat, bagaimana saya bisa melepaskan masalah ini? Saya mengganggu Liu Fangfang untuk terus memainkan permainan ini. Ayo bermain besok. Liu Fangfang mengusap kepalaku dan dengan lembut membujuk, jika kamu mendengarkanku, maka istirahatlah dengan baik malam ini. Mulai besok dan seterusnya, Kakak Fang akan bermain denganmu setiap malam. Benarkah? Kamu tidak berbohong padaku. Mataku berbinar dan aku merasa bersemangat. Tiba-tiba saya merasa bahwa tidak ada gunanya dianiaya sepanjang malam. Sungguh, aku tidak akan berbohong padamu. Liu Fangfang berjanji dengan tulus sebelum aku pergi tidur. Saya terbaring terjaga, tidak bisa tidur. Perutku penuh api, dan seluruh tubuhku terasa panas. Agar tidak membuang-buang amunisi, saya harus lari ke kamar mandi untuk mandi air dingin. Setelah melalui banyak kesulitan, saya berhasil memadamkan api jahat itu. Namun ketika saya bangun keesokan harinya, saya sangat sedih hingga saya demam dan terbaring dalam keadaan linglung. Aku bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara. Saat ini, Liu Fangfang masuk dengan mengenakan gaun tidur. Gaun tidurnya agak transparan, dan samar-samar terlihat bahwa dia tidak mengenakan apapun. Tubuhnya yang indah dan menggerahkan ditutupi oleh piyamanya, membuatku tidak bisa memalingkan muka. Melihat saya demam, Liu Fangfang buru-buru membawakan obat untuk saya makan. Setelah meminum obat, pikiran saya masih memikirkan permainan tersebut. Mau tak mau aku bertanya, Saudari Fang, bisakah kita melanjutkan permainan ini malam ini? Selama kamu mau, Sister Fang akan bermain denganmu. Liu Fangfang tersenyum menawan. Tiba-tiba sekujur tubuhku terasa seperti terbakar, dan bagian bawah perutku terasa terbakar. Saya melihat ke bawah dan melihat ada tenda tinggi di sana, dan ukurannya sangat besar. Ah, bagaimana kamu menjadi begitu besar? Liu Fangfang terkejut dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengambil botol itu dan melihat, Xiao Hao, aku minum obat yang salah, kamu makan. Pembuluh darah di pembuluh darahku dahi berdenyut-denyut, dan bengkaknya terasa nyeri. Saudari Fang, aku merasa sangat tidak enak, cepat bantu aku. Aku melepas celana pendekku karena kesakitan, dan monster itu melompat dengan marah. Ekspresi wajah Liu Fangfang terkejut sekaligus bahagia. Setelah itu, dia mengangkat roknya dan bokongnya yang bulat sempurna. Pemandangan indah dan memikat langsung muncul di hadapanku. Aku dengan kejam menelan ludahku. Wajah Liu Fangfang yang memerah diliputi perasaan musim semi. Yang kuat saat dia merayu, masuklah, Hao kecil, Saudari Fang akan membantumu.